Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Wo. Dan kali ini saya dapat kasus baru di mana tab A 2016 ini tidak bisa dihidupkan dan juga tidak bisa di charger ya guys ya. Ketika dicas pun ini kondisi mati karena kehabisan baterai. Ketika dicas dia cuma keluar logo baterai lalu hilang. Keluar lagi logo baterai lalu hilang lagi, seperti itu ya guys ya. Dan buat teman-teman semuanya, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channel saya, di like dulu, di follow dan juga di share ya guys ya, serta jangan lupa komen juga. Nah seperti itu guys, jadi dia keluar logo baterai lalu menghilang. Nah seperti itu dan seterusnya guys. Oke, jadi seperti apa solusinya? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita garap ya guys ya. Langsung saja kita bongkar casing belakangnya. Kita pakai pencongkel yang tipis seperti ini. Hampir saja saya salah congkel guys. Di sini saya hampir salah congkel, bagian bawah yang saya congkel ya. Agak susah ya karena memang untuk tab ini itu sangat keras sekali casing bagian belakangnya, jadi nyongkelnya itu harus agak ekstra bertenaga seperti itu ya. Jadi kita cari sela yang sekiranya bisa masuk ini pencongkelnya, lalu kita congkel perlahan seperti ini. Jangan sampai mencongkel tombol ya guys ya, hati-hati, di situ ada tombol power, ada tombol volume up dan down. Jadi harus sangat berhati-hati. Congkel saja perlahan. Dia akan berbunyi ceklik 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 seperti itu ya. Nah, ini seperti ini terus. Untuk pembuka casing ini nggak bisa pakai kuku seperti HP-HP biasa ya guys ya, harus pakai pencongkel ya. Karena saya punyanya cuma ini, jadi saya pakai ini saja. Oke, kita lepas ya. Lalu setelah itu kita langsung buka saja soket baterai dan kita cek voltase baterai ya guys ya. Tidak usah berlama-lama. Proses pertama yang harus kita cek adalah voltase baterai ya guys ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya, Cak Wo ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu pada diri Anda dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti ini kita buka soket baterainya perlahan saja karena ini berbentuk fleksibel ya. Konektornya ini bukan ceklekan seperti biasanya, ini berbentuk fleksibel seperti ini ya. Dan oke, kita carikan AVO, kita arahkan ke 20 volt DC. Dan kita cek ya guys ya. Oke. Oh, kok 0 guys? Kok 0 ya? Sepertinya ini kabel saya ada yang bermasalah, kabel multitester saya ini kayaknya ada yang bermasalah guys. Bentar ya, saya cek dulu. Saya cek dulu, saya benerin dulu, ada sedikit permasalahan di bagian perkabelannya ini ya. Oke, ternyata ada di situ di bagian colokan merah yang bermasalah ya. Ini saya coba cek power supply saya di 8 volt. Sambil saya goyang bagian itunya, dia bisa membaca ya. Oke, masih belum ya ternyata. Berarti kendor bagian konektor kabel merah saya ini, kayaknya kendor ya. Nah, ini 0. Tapi kalau digoyang-goyang bagian konektor merah, dia bisa membaca voltase ya. Ketika untuk ngecek voltase.
Nah, itu bisa 7 volt bisa. Nah, ini bisa. Dan ternyata voltase baterai tinggal 2,7 ya guys ya. Pantas saja tidak bisa untuk dicas ya, tidak bisa dihidupkan dan juga tidak bisa dicas ya. Seperti itu. Voltasenya tinggal 2,7 saja untuk baterainya. Jadi solusinya seperti apa? Kita akan ada solusi setelah ini. Saksikan videonya, jangan di skip ya guys ya. Ini adalah cara sederhana tanpa harus mengganti baterai ya guys ya. Kita hanya bermodalkan power supply. Kalau enggak ya bisa saya pakai MBR yang bisa untuk power supply juga. Di sini baterainya saya suntik dengan voltase 4,1. Kalau di 4,1 belum bisa ya 4,2 atau bisa dinaikkan ya dengan batas aman. Jangan terlalu besar pakai 15 volt, jangan, nanti bisa boom gitu guys ya. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Saya suntik baterainya dengan voltase kurang lebih 4 volt ya guys ya. Saya pakai MBR. Ketika proses penyuntikan seperti ini bisa kita perhatikan ampernya nanti ya. Kalau ampernya itu semakin turun seperti itu berarti dia mengisi ya guys ya. Setelah ini akan saya tampilkan cuplikan video tampilan indikator MPR saya yang saya pakai, dimana disitu menampilkan voltase dan juga ampernya seperti itu ya. Video ini sudah saya percepat 2 kali kecepatan. Tapi ketika penyuntikan memang saya potong ya guys ya. Nggak masalah. Teman-teman pasti sabar menunggu. Iya. Orang sabar itu disayang Tuhan guys ya. Kurang lebih di sini saya suntik beberapa menit ya guys ya. Di sini akan saya tampilkan di videonya di sebelah pojok di sini. Di situ ada indikator voltase, saya pakai 4,1 dan di situ di bawahnya itu adalah ampernya ya. Ampernya dia menurun ya. Nah, voltasenya yang atas dan ampernya yang bawah. Kalau ampernya semakin menurun berarti tandanya baterainya mengisi ya. Bisa diperhatikan di cuplikan video di pojok bawah. Nah, ini menurun, ampernya semakin menurun ya. Itu indikasi bahwa baterainya mengisi. Seperti itu. Nanti kita membutuhkan kurang lebih sampai baterai itu terisi kurang lebih 3,6 volt, 3,7 volt, 3,8 volt. Maka nanti sudah akan bisa dicas ya guys ya. Maksud saya bisa dicas pakai kabel standarnya seperti itu ya. Nah, di situ ampernya semakin menurun kan? Ya, semakin menurun berarti mengisi. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin komen-komen bertanya apa atau mungkin mau share tentang pengalamannya soal apa-apa, bisa dicantumkan di kolom komentar ya guys ya. Kita saling berbagi ilmunya, saling sharing. Itu tadi sudah keluar 3,55 volt, saya tambah sedikit lagi. Saya harapkan minimal 3,6 atau 3,7 supaya bisa dicas ya guys ya. Tadi 2,77 volt dan barusan sudah naik ke 3,55 volt ya guys ya. Berarti sudah naik ya untuk voltase baterainya.
Tunggu sebentar lagi dan semoga cepat terisi ke 3,7 atau 3,8 ya. Dan tidak lupa saya ingatkan sesekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe channel saya. Semoga channel saya ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam membuat konten. Dan semoga konten-konten yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah bantu komen, sudah bantu like dan share-nya. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu. Dan di sini saya cek ulang untuk voltasenya apakah sudah naik dan oke, sudah ya, 3,6 ya. Sudah 3,6. Harapan kita 3,6 volt ini sudah bisa dicas pakai cas biasa. Maka setelah ini kita akan coba cas pakai cas biasa ya guys ya. 3,6 volt 3,59. oke, 3,6 lah ya, 3,60 volt. Oke, kita akan coba cas pakai cas mikro yang seharusnya ya. Sebelumnya kita pasangkan dulu untuk konektor baterainya ke tempatnya. Mohon maaf agak tertutup ya guys ya, karena pemasangannya agak sulit ternyata guys. Untuk pemasangan konektor baterainya ternyata agak sulit guys, dan harus pelan-pelan sekali, karena kalau fleksibelnya sampai robek ini akan menyebabkan kerusakan dan tidak bisa dipakai lagi baterainya ya. Oke, kita masukkan ke tempatnya dan kita kunci. Setelah itu kita coba cas pakai cas mikro ya guys ya. Aduh, keliru guys, colokannya ada di atas, mau saya colokin dari bawah guys. Apakah dia oke, keluar gambar baterai, apakah dia mengisi atau mati lagi? Oke, dan mengisi ya guys ya. Mantap. Mantap sekali guys, ternyata mau mengisi. Oke, kita biarkan beberapa saat biar tahu dia mau menambah atau tidak ya. Sebelum kita rakit semuanya, kita biarkan beberapa saat. Untuk video yang ini saya percepat 8 kali kecepatan biar tidak membosankan. Masih 3% ya guys ya. Apakah dia mau menambah ke 4%? Kita coba cek. Oke, dan dia sudah menambah ya, 4% ya. Berarti berhasil. Mantap. Oke, selanjutnya tugas kita adalah merapikan dan merakit kembali HP-nya. Tabnya guys. Coba kita hidupkan. Kok gak bisa nyala guys? Waduh, salah tombol guys. Tombolnya yang atas ya, yang bawah itu volume guys. Mohon maaf, salah tombol guys. Coba kita hidupkan, apakah dia mau hidup atau tidak. Oke, dan dia mau booting ya. Oke, booting. Kita tunggu beberapa saat, bootingnya agak lama ya. Agak lumayan jadul juga tahun 2016 ini. Mungkin sesekali bisa kita sambil bersih-bersihkan ya. Ada layarnya kotor sekali seperti itu. Oke, sudah mau menyala. Mohon maaf guys, ini saya cegukan guys. Habis makan dan mungkin kurang minum jadi cegukan. Atau mungkin mau dapat rezeki, tandanya ini ya.
Oke, udah mantap ya, udah nyala. Berarti tugas kita tinggal merakit HP-nya guys. Sampai bingung saya mau mencet apa. Yang penting udah hidup. Oke, lanjut saja kita rakit guys. Untuk perakitannya, aduh, untuk tombolnya mencolot guys. Aduh, kemana ya guys ya, tombolnya bagian switch on off nya mencolot guys. Oke, saya pasang dulu untuk bagian volumenya. Untuk ini saya atau saya potong ya guys ya videonya, karena saya mencari tombolnya on off nya. Tadi saya cari tombol on off nya baru ketemu, dan ini mau saya pasang. Oke, selanjutnya kita rakit ya guys ya. Aduh, pelan-pelan. Dan sambil kita menunggu sekalian melihat proses perakitan ulang, saya ingatkan kembali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channel saya, support saya, dan semoga channel saya ini semakin berkembang ya guys ya. Jangan lupa komen juga, dan juga like, share-nya juga. Nyalakan tanda loncengnya supaya tahu ketika saya upload video-video baru. Aduh, cegukan deh. Cegukan guys, cegukan. Aduh, cegukan lagi guys. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Salam sukses. Akhirnya